Sobat Ngulik, perkenalkan nama aku Yoga Handiko Wirawan bersama rekan aku Joanna Serena Nugroho dari Manajemen Angkatan 59. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja kita tidak akan berbincang secara berdua aja nih ya kan Jo. Benar. Nah, kita bakal ditemenin sama seorang sosok yang sangat inspiratif nih, Sobat Ngulik. Beliau merupakan seorang alumni IPB University dari Departemen Manajemen juga yang sudah bekerja di salah satu perusahaan terkenal di Indonesia yaitu Telkom Indonesia. Nah, bersama Kak Tasya Putri, kami akan membahas bagaimana sih strategi sukses dalam manajemen sumber daya manusia dapat disesuaikan dengan dinamika kerja di era Gen Z. Nah, boleh nih langsung aja Kak Tasya, gimana kabarnya Kak Tasya? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Tasya Putri, mungkin biar akrab kali ya, bisa panggil aku Tasya gitu. Dan selama aku berkuliah di ITB, aku juga aktif di organisasi Connect, khususnya di divisi PR gitu. Dan untuk saat ini aku bekerja di Telkom Indonesia. Keren Keren banget Kak banget Tasya. ya. Kak Tasya ini kan ngambil jurusan manajemen ya di IPB. Kenapa sih Kak Tasya milih jurusan tersebut? Kalau manajemen, simple karena background aku kan IPA ya. Jadi aku sebenarnya kurang tertarik juga sama jurusan-jurusan yang memang saintek. Jadi aku pengen pindah haluan lah ke Soshum. Tapi kan kalau mau Soshum itu kan kalau kita SBM harus Soshum juga ya. Dan kayaknya aku nggak interest gitu untuk belajar Soshum untuk SBMPTN gitu. Jadi solusinya ya ITB karena ITB ada jurusan Soshum di kampus saintek Ya gitu sih. benar banget. Betul. Dan Ini emang relate banget ya. iya, Anak-anak manajemen lainnya. betul. Dan setelah dijalanin juga nggak nyesel sih karena di manajemen ini aku juga dapat banyak banget ilmu gitu dan pembelajaran kayak misalnya leadership terus komunikasi. Jadi kalau manajemen ini kan bicaranya POV-nya universal ya gitu. Jadi kayak bisa diterapin untuk di dunia profesional juga seperti itu. Wah, oke Kak. Untuk selanjutnya nih, aku pengen tahu dong gimana sih Kakak bisa memilih untuk fast track di IPB dan juga boleh ceritain nggak Kak misalnya awalnya gimana sampai Kakak mutusin untuk ikut fast track di IPB? Oh iya, kalau fast track ini sebenarnya kan apa ya? Aku ngeliatnya kayak win-win solution aja sih, kayak kapan lagi 5 tahun tapi bisa dapat gelar S1 sama S2 gitu. Tapi ya memang challenge-nya banyak. Kalau misalnya alasan aku ikut FASET mungkin itu ya win-win solution. Terus juga aku mungkin juga dapat dukungan dari keluarga. Orang tua aku itu mendukung banget kalau bidang akademis gitu kayak eh, dan sebenarnya kan FASET ini kan nggak ada, maksudnya bukan yang dari awal kamu masuk IPB langsung nih jadi mahasiswa FASET kan nggak gitu ya. Tapi kayak baru di akhir-akhir semester itu baru kayak mau nggak ini ada FASET mau nggak gitu dan aku sebenarnya dari awal nggak ada ketertarikan sih untuk ikut fast track gitu. Tapi pas udah di tingkat akhir kayak, oh lumayan juga ya, kayak 5 tahun bisa dapat 2 gelar, kan pasti juga memudahkan juga ya kalau mau dapat kerja gitu sih. Dan salah satu faktornya mungkin juga karena beasiswa kali ya, karena dapat dapat gelar magister, tapi beasiswa gitu. Jadi kayak itu sih salah satu yang memotivasi aku juga. Oke Kak, mungkin supaya teman-teman pada tahu juga nih, selama Kakak fast track itu ikutin S2 ini apakah ada kendala atau mungkin kayak hal-hal yang aduh sebenarnya susah banget tapi mungkin Kakak pasti bisa sih buat ngejalaninnya. Mungkin kita pengen tahu nih Kak. Kalau kendala pasti di setiap situasi sih ada ya. Kayak misalnya waktu aku semester 1 S2 itu kan aku juga masih semester 7 tuh S1. Dan ada same time aku juga magang di salah satu BUMN. Itu pasti kayak sesuatu yang belum pernah aku jalanin gitu loh. Kayak aku skripsian juga, aku eh, review jurnal juga. FYI aku pernah review itu karena tugas 40 jurnal dalam waktu 3 minggu. Wow. Terus terus juga harus ngerjain skripsi dan masih ada tugas kan semester 7 ya masih ada beberapa matkul gitu. Dan menurut aku cara survive-nya ya harus punya manajemen waktu yang baik sih gitu karena harus bisa bagi waktu kapan ngerjain yang memang urusan S1, kapan yang S2 gitu. Karena tapi untungnya juga aku melihat di sini tuh pandemi ini menjadi sebuah privilege bagi aku karena aku jadi bisa magang juga sih pas lagi pandemi itu. Karena kan kalau di IPB, sepertinya kalau zamanku ya, aku nggak tahu kalau zaman kalian gimana. Kalau zamanku ini masih belum ada diwajibkan untuk magang gitu. Jadi aku melihatnya dengan adanya pandemi itu aku bisa
enrich knowledge aku di dunia profesional gitu dengan magang gitu. Gitu Wih, sih. banget ya Keren Kak banget. Tasya ini. Bisa S1, S2, S2 magang, magang. organisasi lagi. Waduh, Keren banget akademik dan lagi. akademik seimbang. Yoi. Waduh. Bisa time manajemennya bagus gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, kan di manajemen itu ada 4 pilar ya, manajemen sumber daya manusia, Betul. produksi operasi, keuangan, pemasaran. Nah, pilar apa sih yang Kakak pilih dan kenapa Kakak memilih pilar tersebut? Betul. Kalau aku sendiri ketertarikannya itu di pilar manajemen sumber daya manusia. Sebenarnya berangkat dari semester 4 sih. Itu dari semester 4 tuh aku udah punya interest untuk ke arah sana gitu. Dan jadi aku melihat kayak, oh kayaknya nanti aku kalau magang harus yang ke arah SDM deh gitu. Dan setelah dijalani pun ternyata emang aku nyaman gitu untuk di SDM. Mungkin juga karena salah satu faktor untuk berinteraksi dengan manusia kali ya. Itu juga salah satu hal yang bikin aku kayak, oke kayaknya emang ini comfort zone aku deh di situ gitu. Dan ya pas magang itu sih jadi kayak aku jadi makin yakin gitu untuk oh kayaknya di SDM aja deh gitu. Gitu sih. Dan pas banget inline banget sama skripsi aku. Skripsi aku juga aku ngambil tentang SDM gitu. Dan tesis aku pun juga ngambil SDM juga sih gitu. Kalau boleh tahu, eh, tentang tesis dan skripsi Kakak itu gambarannya gimana sih Kak? Yang Kalau sumber daya dan manusia. skripsi skripsi aku itu lebih ke em, apa ya kinerja kinerja dari karyawan di tempat aku magang di Pegadaian gitu. Jadi aku menganalisis kinerja mereka gitu. Kalau misalnya di kasus ini aku menghubungkan dengan culture. Jadi culture yang ada di Pegadaian dan manajemen SDM itu sendiri kan manajemen itu kan kayak misalnya ada planning gitu sampai ke controlling gitu. Jadi aku melihat dari sisi PYC-nya itu sendiri gitu. Jadi nggak cuman teori aja tapi in reality-nya di sana tuh kayak gimana gitu. Itu kita gabungin terus dilihat nanti outputnya apa seperti itu sih. Wah, keren banget ya. Jadi magang sambil kan buat skripsi juga. Wah, oke. Kak, kan kakak udah ada pekerjaan ya jadi account manager di Telkomsel. Mungkin boleh diceritain gak sih Kak dari awal kakak misal mau cari kerjaan dan sampai sekarang dapat pekerjaan di account manager. Kira-kira kakak tuh kayak ngelaluin proses apa aja dan mungkin kayak apa sih hal yang kakak dapat dari proses tersebut sampai kakak sekarang jadi account manager. Ya, mungkin kalau misalnya as account manager, aku pun sebenarnya baru 3 bulan sih di role ini gitu. Awalnya ini mungkin dari industrinya sendiri kali ya, kan aku masuknya ke industri BUMN sektor telekomunikasi. Mungkin kenapa aku bisa ke BUMN lagi karena mungkin ada pengalaman aku magang di BUMN juga seperti itu ya. Dan awal-awal ini di Telkom ini aku SMP lewat program GPTP, Great People Training Program itu aku langsung OJT on the job training itu sebagai revenue and fraud analyst. Jadi di situ lebih ke apa ya kayak memitigasi fraud-fraud yang akan terjadi, terus juga membuat prognosa-prognosa revenue-revenue yang kedepannya memang sepertinya akan naik turun itu aku bisa menganalisa seperti itu. Dan karena ada dinamika organisasi, aku baru aja pindah ke role account manager saat ini dari bulan Juli berarti ya. Dari bulan Juli aku jadi account manager. Kalau account manager sendiri ini biasa sih sekitar AM ya. Kalau AM ini mungkin sebenarnya lebih nyambung ke SDM gitu karena kalau revenue and fraud analyst kan lebih ke back office banget mungkin ya. Jadi kayak ya udah ngolah data by Excel aja gitu. Tapi kalau misalnya AM ini sendiri challenge-nya ini gimana kita bisa berinteraksi dengan orang gitu. Dan PIC ini kan juga banyak ya dengan karakteristik orang yang berbeda-beda juga. Jadi mungkin gimana sih caranya kita bisa ngobrol, bisa masuk ke karakteristik orang yang berbeda-beda gitu. Dan kan bukan cuma sekedar ngobrol ya, tentunya ada output yang didapatkan gitu. Ya mengenalkan produk kita ke mereka gitu sih. Oke, berarti kalau kakak itu lebih kayak hubungannya ke pelanggan gitu kakak. Betul, aku lebih ke key person dari company gitu. Jadi kalau account manager kalau yang aku sendiri ini lebih ke B2B gitu karena nggak bukan ke B2C lagi tapi lebih ke bisnis to bisnis. Jadi misalnya Telkom nawarin produknya nih ke perusahaan misalnya kayak Pertamina gitu. Nah aku tentunya megang key person dari Pertamina itu sendiri gitu sih.
Oh, berarti kayak sering kayak pitching gitu kakak, kayak misalnya buat meeting sama misalnya kayak tadi sama Pertamina dan juga kayak mengenalin produk-produknya dari Telkom kayak gitu ya kak? Betul, sering banget sih. Dan sebenarnya kan challenge-nya ini lebih ke ngebangun relationship ya ke PIC itu sendiri. Kayak simpelnya ya gimana mereka bisa percaya sama kita kalau misalnya kita sendiri nggak bisa membangun trust gitu dan relationship yang baik dengan mereka gitu. Jadi sebenarnya fundamentalnya di sini adalah aku harus ngebangun relationship yang baik dulu sih ke PIC ini gitu. Nanti aku yakin sih pasti kalau misalnya kita udah ngebangun relationship yang baik, pasti mereka pasti akan timbul trust dan dari trust itu pasti mereka akan apa-apa kalau bad connectivity atau jaringan pasti ke Telkom gitu. Wah, beruntung Baik. banget nih Telkom dapat kak Tasya ya. Yoi. Telkom dapat kata Tasya. Baik, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, Kakak kan memilih menjadi account manager nih. Nah, apa ke depannya Kakak ada rencana untuk mencoba di bidang yang sama atau Kakak ingin mencoba bidang yang lain gitu Kak? Sebenarnya kalau dibilang memilih, aku nggak intentionally memilih, tapi lebih ke dari perusahaan di assign untuk di account manager gitu ya. Dan kalau ditanya, ada nggak sih keinginan buat ke yang lain gitu? Sebenarnya ada banget sih. Dan pasti aku juga nggak menutup opportunity untuk di bidang lain gitu. Kayak contohnya kayak waktu itu kan aku di back office, sekarang aku yang jadi strikernya dari perusahaan gitu. Nggak menutup kemungkinan mungkin in the next future aku di back office lagi atau gimana, nggak ada yang tahu. Dan kalau dari aku sendiri sih aku nggak menutup kemungkinan itu sih. Apa sih alasan Kakak pengen memilih di bidang ini tuh Kak, di bidang account manager? Kalau di bidang account manager mungkin balik lagi karena SDM kali ya, karena ini masih inline dengan SDM dan emang aku ada interest dari kuliah gitu, dan aku melihatnya ini sebuah tantangan baru gitu, karena biasanya kan waktu aku intern aja aku SDM, cuman aku di bagian back office-nya gitu, jadi kalau ini aku SDM tapi di bagian strikernya, mungkin lebih ke mau mencoba tantangan baru kali ya, tapi aku udah megang nih apa namanya fundamentalnya itu SDM seperti itu. Oke, kak pengen tahu dong kalau misalnya kakak nih dari awal terima kerja kan kakak baru 3 bulan dan dari jangka waktu tersebut apakah kakak tuh awal-awal udah langsung dikasih gitu tugasnya dan langsung kerja atau mungkin kakak sampai sekarang bahkan kayak masih dibimbing dulu nih sama atasan kakak? Kalau itu sih langsung ya, aku benar-benar langsung terjun banget. Even pas lagi OJT itu tuh langsung dikasih tugas gitu. Tapi mungkin kalau OJT itu masih yang back office, aku bisa learning by doing karena bisa ya udah bisa ngeliat tutorial dari YouTube gitu kan. Itu memang ada textbook ya gitu kan, kayak gimana sih cara pivot, gimana sih cara VLOOKUP gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya account manager ini sendiri, challenge-nya lebih ke diri kita sendiri sih, lebih ke ada nggak sih willingness untuk belajar untuk dan ini tuh bukan cuman ngobrol ke orang aja tapi kita juga harus harus apa ya harus paham gitu produk Telkom itu ada apa aja end to end-nya tuh harus benar-benar paham banget gitu memang ada tim di belakang gitu tapi kan tetap aja sebagai yang majunya gitu at least harus tahu masa kayak nggak tahu apa-apa seperti itu sih. Ya, soalnya tadi kakak juga ngomong kayak di account manager ini tuh kayak ada outputnya gitu ya, kayak emang harus dicapai. Oh, Itu kayaknya bener-bener nge-challenge banget sih. Kira-kira kakak ada nggak sih misal kayak cara dari kakak sendiri gimana caranya supaya eh, kayak kemampuan-kemampuan yang emang dibutuhkan dari account manager ini itu tuh bisa tercapai? Apakah kakak kayak ada latihan sendiri kak? Atau mungkin kakak kayak punya mentor kayak gitu kak? kalau latihan mungkin aku lebih ke diterjunin langsung sih. Tapi untungnya aku juga punya tim yang suportif banget, mulai dari rekan-rekan aku, manajer aku, sampai ke GM-nya juga suportif banget sih ke aku. Jadi kalau misalnya, dan itu tuh ada beberapa PIC gitu kan, kalau misalnya aku bingung masalah produk gitu, mungkin aku bisa nanya ke PIC produknya langsung gitu, ke vendornya langsung. Jadi dan mereka juga terbuka gitu kalau aku bahas tentang produk gitu. Jadi lebih ke beruntungnya sih dikasih lingkungan yang memang suportif dan ya itu sih aku sangat sangat memanfaatkan itu gitu. Dan setelah punya lingkungan yang suportif tentu harus ada willingness nih dari kita. Jangan mungkin awal-awal kayak demot gitu. Tapi eh, setelah demot itu apa gitu. Kan harus ada dorongan dari diri kita sendiri gitu. Jadi memang harus ada willingness dari diri kita dulu sih baru bisa maju ke depannya. Wow, emang keren banget ya kata Tasya ini. Oke, oke. Mungkin boleh lanjut aja nih.
Baik, selanjutnya kakak pernah nggak sih kayak ngerasa, ya mungkin yang terkait yang kakak sudah kakak jelaskan tadi, lika-liku dari Kak Tasya, dari kakak sendiri pernah nggak sih ngerasa capek gitu atau kayak kurang optimal gitu dalam bekerja karena kakak harus membagi waktu ke misalnya ke S1, S2, terus ke organisasi, ke magang juga gitu. Apalagi Telkom ini udah pasti kayak pace-nya tuh cepet gitu ya buat pekerjaannya gitu. Nah, bener banget. Benar sih, Telkom juga pace-nya bisa dibilang cepat juga gitu ya. Dan pada saat itu kan aku juga masih nyusun tesis ya gitu. Kalau S1 mungkin udah selesai, tapi itu aku masih nyusun tesis di pas awal-awal kerja. Sebenarnya kalau dibilang capek pasti ada gitu, tapi ya nggak sampai nyerah juga sih gitu. Dan menurut aku wajar untuk merasakan hal itu gitu. Dan gimana ya, salah satu cara untuk cope with it tuh menurut aku perlu ada kesadaran dari kita sendiri nih. Misalnya, oh oke, misalnya udah capek banget nih, kayak jangan terlalu di-push deh. Karena kalau di-push juga hasilnya nggak akan efektif gitu. Jadi ya udah cari aja personal space untuk misalnya main atau apa gitu. Tapi ya harus tahu batasan juga, jangan sampai kebablasan gitu. Kayak aku pernah, misalnya kayak aku udah targetin, aku tuh suka bikin to-do list gitu tiap minggunya. Terus aku targetin minggu ini misalnya 20 jurnal harus sudah aku review gitu. Tapi misalnya di hari Sabtunya gitu, kan udah mau selesai minggu gitu ya. Itu misalnya baru 12 jurnal yang aku review gitu. Ya udah aku nggak terpaku sama to-do list yang aku buat di awal gitu. Berarti minggu depannya mungkin ya aku tingkatin cara belajar aku gitu. Jadi nggak usah dibawa stres banget sih gitu. Lebih ke boleh punya planning, tapi jangan terlalu terpaku akan hal itu gitu. Kalau memang dirasa waktunya untuk istirahat, ya udah istirahat aja nggak apa-apa. Gitu sih. Baik. Wow. Jadi termotivasi nggak sih nih dengernya? Yoi. Sering musik Tasya. Wah, emang keren banget. Tapi emang ya pasti relate banget gak sih kalau misalnya kita udah buat to-do list banyak banget gitu. Walaupun kita masih semester 3 tapi ada aja Ada gitu aja ya setiap hari. tugas-tugas gitu kan. Berarti jangan terlalu terpaku ya, Iya. tetap fleksibel aja gitu. Jangan dibawa stres. Betul. Kakak siapin. Soalnya kan udah pasti di dunia pekerjaan tuh kayak beda banget ya Kak. Udah mulai dari lingkungannya, udah gitu juga dimulai dari tools-tools yang harus digunain gitu. Udah pasti ada soft skill dan juga hard skill yang emang itu tuh udah harus bener-bener dibentuk gitu. Kira-kira Kakak ada nggak sih kayak cara-caranya? Apakah Kakak kayak belajar online atau mungkin Kakak ikut workshop? Kalau awal-awal itu aku lebih ke kalau pas cari kerja itu aku tipikal yang nggak milih-milih sih, ya udah semuanya aku coba aja gitu, mau industri apapun itu aku coba gitu. Menurut aku yang harus disiapin itu mungkin wawasan ya, wawasan dari industri yang kamu apply sendiri atau wawasan terkait ilmu ilmu kamu sendiri gitu, soft skill kamu gitu. Jadi setelah nanti kamu kerja atau berkecimpung di dunia itu ya kamu nggak clueless gitu. Memang ada yang kamu bawa gitu. Terus juga penting banget balik lagi ke willingness sih, menurut aku eh, harus banget punya willingness dari diri sendiri sih, karena kalau misalnya diri kita sendiri nggak mau pasti kedepannya bakal males-malesan gitu. Terus yang terakhir mungkin input dari orang yang udah punya pengalaman gitu kali ya, mungkin bisa dari senior senior kuliah atau senior di tempat kerja gitu, atau dari keluarga sendiri gitu sih. Wah, tipsnya ya sangat bermanfaat banget nih. Nah, dari Kak Tasya sendiri tadi mungkin sempat nyinggung bahwasannya kakak pernah ngerasa minder sedikit sama atasan-atasan kakak. Nah, itu gimana sih cara kakak ngatasin hal tersebut? Kalau ya aku pernah ada di fase minder gitu, mungkin lebih ke yang kalau misalnya teman-teman S2 gitu kali ya, kayak mereka udah berpengalaman tapi kayak aku masih masih kena cilik lah gitu sama teman-teman fast track aku gitu. Gimana untuk cara ininya sih lebih ke ya udah blend in aja gitu. Tuh juga dengan adanya tugas S2, FYI S1 S2 itu sebenarnya agak mirip-mirip aja, cuman mungkin kalau di S2 ini lebih ke practical way kali ya. Jadi kalian tuh kalau dikasih tugas tuh nggak cuma textbook, tapi juga bisa langsung terjun, misalnya tentang komunikasi gitu. Mungkin kalau di S1, kalau zamanku ya, kalau S1 itu masih ya udah dari PPT aja gitu ya. Tapi kalau di S2 ini mungkin lebih ke gimana cara nerapin komunikasi yang efektif ke atasan-atasan di kantor gitu. Jadi kan ada beberapa strategi yang harus disiapin, misalnya harus ketemuan dengan orang yang mau diinterview segala macam gitu. Dan cara aku itu, aku lebih ke kalau ada tugas gitu, aku
aktif aja sih bertanya, dan jangan malu sih buat tanya gitu, aktif tanya ke yang berpengalaman juga gitu. Jadi siapa tahu itu tuh ilmu yang bakal berguna banget di depan gitu. Jadi kayak jangan malu buat bertanya sih menurutku. Bener banget. Jadi kayak berkelanjutan gitu. Hal yang sudah kita lakukan selama ini pasti berpengaruh ke depannya gitu. Bener banget sih. Dan juga kita kalau misalnya emang ngerasa kayak insecure atau apa gitu, jangan sampai itu malah menutup diri kita gitu ya Iya, untuk menjatuhkan bisa. kita. Iya benar, mencontohkan kita untuk bisa terus gitu ya, bisa jadi lebih baik gitu. Bener banget sih, kita harus banyak-banyak wawasan dan juga mentoring kali ya, tanya-tanya sama orang yang lebih senior. Jadi bisa digunain aja gitu ya, lingkungan yang udah pasti udah suportif dan juga emang mendukung. Tinggal dari kitanya ya bener, Ya willingness bener. Willingness dari udah kita. udah bener-bener penting banget sih. Ini dari kakak tadi kan udah nyebut salah satu soft skill yang dibutuhin yaitu wawasan sama komunikasinya. Selain itu ada nggak sih soft skill yang lebih spesifik eh, kira-kira bisa dipakai di dunia pekerjaan? Khususnya di Mungkin kaum Indonesia. Mungkin lebih ke negosiasi kali ya, karena negotiation skill tuh menurut aku juga penting banget nih punya gitu, karena ini tuh nggak cuma di dunia kerja aja gitu, tapi di dunia perkuliahan juga pasti penting banget. Kayak misalnya tadi aku udah mention, misal aku nggak bisa di aspek untuk ketemu sama PIC yang emang udah level tinggi banget gitu, mungkin aku bisa nego sama teman aku yang emang dia punya skill itu gitu, yang memang dia punya akses untuk ke sana, kayak boleh gak lo yang gini terus gue yang kayak gini gitu. Jadi lebih ke negotiation skills itu penting banget menurutku, selain komunikasi. Oke, mungkin aku mau coba tanya deh Kak, soalnya penasaran juga nih di Telkom tuh, kira-kira, gimana sih mereka tuh memperlakukan karyawannya dan juga apakah benar-benar kayak manajemen sumber daya manusianya bagus dan juga, memikirkan gitu Kak, kayak semisal untuk ke depannya dari, kehidupan karirnya itu kayak kira-kira dipikirin gak sih? Kayak misalnya dia tuh bakal berkembang ke arah mana, apakah nanti ada diarahkannya atau kayak gimana Kak? Nah, bener banget. Dan juga gimana sih Kak culture dari Telkom itu? Hmm. Sebenarnya pasti ya di setiap perusahaan itu pasti kan udah memperhatikan talentnya tuh nanti bakal gimana ke depannya gitu kan, dari fungsi HR-nya sendiri gitu. Kalau dari POV aku sih, Telkom ini sangat memperhatikan karyawannya sih untuk ke arah mana gitu. Karena kan Telkom juga baru aja transformasi organisasi gitu. Jadi memang ada beberapa fungsi yang memang dialihkan ke anak perusahaan gitu. Jadi existing yang ada di Telkom ini pasti akan berubah banget gitu. Dan pasti sebelum ada transformasi itu kan dari manajemen juga udah punya POV jangka panjang nih untuk talent-talentnya kayak gimana gitu. Dan aku ngerasanya sih memang sudah diposisikan sesuai minat dan bakat aja sih gitu. Dan sebelum kita diterjunkan untuk ke role tertentu, pasti ada pelatihan-pelatihan untuk nge-enrich pengalaman kita gitu. Dan pelatihan-pelatihan ini menurutku juga bukan yang apa ya, bukan yang ala-ala aja gitu, tapi memang pelatihan yang misalnya ya, kita butuh untuk negosiasi dengan customer, itu pasti ada pelatihan dengan expertnya langsung gitu. Jadi nggak cuman dari internal Telkom aja, tapi kita juga ngundang expert dari luar gitu sih. Dan untuk career path sebenarnya dari Telkom juga terbuka sama aspirasi kita gitu. Jadi nggak cuman mereka yang oke, ini gue taruh lo ke sini gitu, tapi lebih kenanya juga kira-kira kita tuh interestnya kemana gitu. Nanti di fit and proper lagi sama mereka gitu. Kira-kira tuh kita udah cocok belum sih di posisi-posisi ini gitu. Gitu sih. Wow, keren banget. Kayaknya emang Telkom kan udah besar ya Iya, perusahaannya gitu. jadi Pasti udah. susah banget gak sih masuknya? Iya, bener banget. Jadi karyawannya pun benar-benar diperhatikan gitu ya, mulai dari kesejahteraannya gitu dan juga karir path-nya untuk kedepannya kayak gimana gitu. Wah, jadi banyak pengetahuan ya ini Jadi kita. pengen masuk Telkom ya. Aduh, mau masuk Telkom. Eh, Selanjutnya Kak, gimana sih cara kita supaya konsisten gitu menjaga dan meraih dan mempertahankan dari tujuan karir kita gitu Kak? Karena kalau cara untuk biar biar apa ya, biar menjaga gitu, menurut aku back to square one ke goals kalian sih. Jadi kalian tuh dari awal tuh udah harus set goals dulu ke depannya mau kayak gimana. As simple kayak misalnya di kuliah gitu. Nanti kalian mau dapat IPK berapa, pasti kan ya setinggi-tingginya, tapi kan harus di apa ya, bukan dibatasin sih, disesuaikan dengan kemampuan kalian gitu. Jadi oke, misalnya semester ini kayaknya aku targetnya segini deh gitu. Jadi mungkin di beberapa matkul tuh harus yang ada nilai A gitu. Jadi
harus tahu goals dulu sih gitu. Dan emang terdengarnya kayak klise ya, tapi emang kayak gitu gitu. Contoh juga misalnya kayak di dunia kerja, misalnya kalau account manager kan related ke target ya. Misalnya, oke target aku sampai akhir tahun sekian-sekian. Berarti kan harus di breakdown tuh per bulannya kayak gimana gitu. Emang sih nggak tiap bulan yang konstan pasti dapat segitu. Cuman at least harus ada goals dulu, baru nanti akan nge-boost dari diri kita untuk ke depannya tuh kayak gimana gitu, untuk melakukan sesuatu. Gitu sih. Nah, karena keterbatasan waktu juga nih, mungkin kita langsung aja kali ya minta closing statement dari Kak Tasya untuk teman-teman yang nonton podcast hari ini. Oke, mungkin sebenarnya mau ngucapin terima kasih dulu. Dan untuk teman-teman mungkin jangan patah semangat, terus apa ya, terus harus punya goals lah ke depannya kayak gimana gitu. Apalagi juga masih semester awal ya, jadi seharusnya bisa lebih banyak POV-POV dari yang lain gitu mungkin, jadi biar lebih tahu ke depannya mau ke arah mana gitu. Dan manajemen industri kan ada 4 pilar ya, mungkin dari sekarang tuh udah bisa ditentuin interestnya mau ke arah mana gitu. Jadi kan ada beberapa matkul juga memang yang condong ke arah SDM, ke arah finansial, ke arah operasional, ke arah marketing gitu. Jadi kalau udah tahu maunya ke arah mana, jadi bisa taruh interest yang lebih gitu di matkul-matkul tersebut. Karena walaupun ini cuma teoritis, misalnya kayak S1 cuma teoritis segala macam, tapi itu perlu juga gitu, perlu juga untuk tahu dasar-dasarnya gitu. Terus selain itu juga kalau misalnya dirasa udah burn out gitu, jangan jangan apa ya, jangan membatasi diri lah untuk punya personal space, main sama teman-teman gitu. Jangan jangan belajar mulu lah gitu, main juga sama teman-teman gitu. Gitu sih. Thank you banget ya Terima Kak kasih Tasya. Kak Tasya karena sudah meluangkan waktunya. Baik, sebelumnya karena keterbatasan waktu yang ada, terima kasih kepada Kak Tasya dan juga Sobat Ngulik yang telah mendengarkan hasil bincang-bincang kami kali ini. Kami harap kalian semua dapat menemukan informasi dan wawasan yang bermanfaat dalam pembahasan kita tentang Gen Z on the rise, memahami dan menerapkan strategi sukses di dunia kerja. Gitu. Oke, sampai jumpa ya di Sampai jumpa. podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!